wanita seperti eceng gondok pernikahan, diatur oleh orang tua, dan oleh kata-kata mak comblang. Tapi jika orang tua tidak adil dan pertunangan palsu, saat kekasih mengkhianati dan keluarga tidak peduli, seorang wanita yang tampak lemah, bagaimana dia bisa membalas dengan sengit dan mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri? Hari ini kita mulai dari satu tusuk konde yang hilang. Kakak Yan, aku sekarang sudah dewasa. Setengah bulan lagi adalah upacara kedewasaanku. Hari ini bisakah kamu hanya mendapat juara kedua dan memberikan gaun Lucian itu padaku? Ru Ying, jangan menangis dulu. Aku tahu kakak adalah putri sah, apalagi tunanganmu. Aku hanyalah putri selir tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi, aku juga ingin punya satu set gaun yang cantik seperti milik kakak. Ibu kandungku adalah selir. Biasanya, semua orang meremehkan kami, ibu dan anak. Jika aku bisa memakai gaun Lucian, pemberian putri orang lain pasti akan menghormati. Ibuku, aku hanya meminta satu hal ini padamu bagaimana, Kakak Yan? Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kali ini, aku ingin menang sekali. Jangan menangis, aku janji padamu. Tapi aku sudah berjanji pada kakakmu untuk memenangkan jepit rambut 9 Phoenix Mutiara Baolan di Ancui. Itu adalah peninggalan ibunya. Ibunya sebelum meninggalkan pesan jepit rambut ini adalah tanda pertunangan di masa depan. Tidak apa-apa. Kakak Yan, para tuan muda di arena, semua kenal dengan Kakak Yan. Setelah mereka menang jepit rambut, 9 Phoenix Mutiara Baolan di Ancui. Pria mana yang suka perhiasan seperti ini? Nanti kita pakai uang perak belikan lagi, untuk kakak saja, aku akan mengeluarkan uang perak simpananku semuanya untuk membelikan kakak. Baik. Gaun itu nanti kakak Yan menang dan berikan padamu. Keterampilan berkuda, putra mahkota Ningyuan Marquis Xiao Yan sungguh hebat. Lihat gaya itu. Juara pertama pasti miliknya. Benar juga, Pangeran Jiang Yuanzu dari Qi Guogong juga tidak mau kalah. Keduanya bertarung seimbang. Dia benar-benar sengaja kalah kepada Pangeran Jiang Yuanzhou dari Qi Guogong. Hanya untuk memenangkan gaun itu untuk Shen Ruying. Dia akhirnya mengingkari janji. Juara pertandingan polo kali ini, Pangeran Jiang Yuanzhou dari Qi Guogong. Hadiahnya adalah Jiu Feng Rao Zhu jepit rambut emas dengan hiasan batu biru. Juara kedua polo Pangeran Xiaoyan dari Ningyuan Hao. Hadiahnya adalah satu set gaun Lucian. Aduh, kakak-kakak Xiao Yan kalah, dia kehilangan jepit rambutnya pada orang lain. Tapi bukankah itu peninggalan ibumu? Bagaimana ini? Pangeran Jiang Yuanzhou dari Qi Guogong dan kakak Xiao Yan selalu tidak akur? Apakah dia bersedia menjual jepit rambut itu kepada kakak Xiao Yan? Ternyata adik Shen tahu. Jadi kamu sengaja memberi ide. Bilang kita bisa membeli kembali jepit rambut itu. Tapi kamu sudah memperhitungkan Jiang Yuanzhou. Tidak akan setuju. Adik, sungguh kejam hatimu. Apakah kakak Xiao Yanmu tahu? Ru Ying, Kakak Xiao Yan. gaun ini untukmu. Terima kasih, kakak Xiao Yan. Astaga, gaun Lucian itu putri menyuruh penjahit paling terkenal di ibu kota, butuh waktu 3 bulan untuk membuatnya. Tidak kusangka Pangeran Xiao Yan memenangkannya untuk Ying Ying. Ya, Pangeran Xiao Yan sangat baik padamu. Kudengar keluarga Shen dan Xiao bersahabat turun-temurun, kedua keluarga akan menjodohkan anak-anak mereka. Berarti, yang dipilih Pangeran Xiao Yan adalah Ru Ying. Sungguh membuat iri. Kakak, lihat gaun Lucian yang dimenangkan kakak Xiao Yan untukku. Aku ke belakang dulu untuk mencoba, jangan lupa tunggu aku ya. Mereka bilang yang dipilih Xiao Yan adalah Shen Ruying. Lalu aku ini apa? Seorang tunangan yang ditinggalkan. Apa yang dulu dia janjikan padaku dengan mudahnya diberikan pada orang lain. Yun Nuan, kali ini aku ingkar janji padamu. Ru Ying bilang, di upacara dewasanya hanya ingin gaun Lucian ini. Aku tak bisa menolak. Terpaksa aku mengiyakan jepit rambut itu. Pangeran Jiang Yuanzhou dari Qi Guogong, entah kenapa tidak mau melepaskannya. Tapi tidak apa-apa. Saat aku datang melamar nanti, aku suruh orang pergi ke Baiba Oge membuatkanmu satu yang persis sama. Pasti lebih cantik dari punya ibumu. Sayangnya mungkin tidak ada kesempatan lagi. Terima kasih, kakak Yan Rock, ini adalah hadiah ulang tahun kedewasaan terbaik yang kuterima kakak.
Beberapa hal sudah lewat, kenapa harus dipegang terus? Jepit, rambut itu meski cantik tapi pada akhirnya barang orang mati, tidak merasa sial memegangnya. Kamu masih suruh kakak Ian bawa barang orang mati untuk lamaran tidak takut sial? Sudah, semua salahku, bukannya cuma sebatang jepit mutiara, nanti, aku buatkan beberapa lagi, saat aku datang melamar nanti, sekalian kubawa untuk minta maaf padamu. Dia ternyata menganggap peninggalan ibu dan harapanku bertahun-tahun hanyalah benda mati. Bisa diganti dengan beberapa yang cantik untuk seenaknya dia abaikan. Aku benar-benar salah lihat orang. Shen Yunwan, kamu demi jepit rambut murahan, kamu mau apa? Orang mati tidak bisa hidup lagi, bukankah orang yang masih hidup lebih penting? Apakah jepit rambut lama ibumu yang murahan itu lebih penting dari upacara kedewasaan Ruying? Dia adalah adik kandungmu. Itu peninggalan ibuku, kamu ternyata tahu segalanya. Tahu bagaimana? Tidak tahu bagaimana? Kamu hari ini begitu keras, kepala kehilangan wibawa putri utama keluarga bangsawan, pikirkan baik-baik. Jika kamu terus begitu picik, sungguh tidak layak menjadi nyonya utama keluarga Xiao, pertunangan ini harus aku pertimbangkan. Ulang. Siapkan kuda. Dia pergi dengan rasa iba dan tidak sabarannya, dan di hatinya, aku tidak sebanding dengan seorang adik tiri yang cuma pamer kasihan. Pertunangan ini, dia ingin pertimbangkan ulang. Tidak, aku yang harus pertimbangkan ulang. Nona besar, ada surat rahasia dari Jenderal Tua. Untuk cucuku, Yunwan Putra Mahkota Adipati Qi, Jiang Yuanzhou, sudah bergegas ke kamp utara barat kita, menjelaskan alasan dan memohon kepada kakek untuk menikahimu secara langsung. Menurutku, kata-katanya tulus, sopan, santun sama sekali. Bukan tipe orang seperti Xiaoyan yang tidak setia. Aku sudah menyetujuinya secara langsung. Dia sudah membawa surat pernikahan yang kutulis sendiri. Kembali ke ibu kota. Kau tenang saja menunggu. Urusan pernikahan ini akan diurus olehku. Dan istana Adipati Qi pasti tidak akan membuatmu menderita sedikitpun. Kakek, Jenderal bijaksana, putra mahkota Xiao begitu tidak setia, sama sekali tidak pantas untuk Nona. Ternyata kakek sudah tahu semuanya. Sudah merencanakan semuanya untukku. Aku tidak pernah sendirian. cepatlah. Ini acara kedewasaan Ruying. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Harus lebih megah dari yang putri sah. Baik, Nyonya, acara kedewasaan Nona kedua pasti yang paling megah di ibu kota. Baik. Ibu semua ini sudah siap? Aku tidak ingin kalah dalam upacara kedewasaan dari siapapun. Tenanglah, anakku, ayahmu sudah menyuruh orang menyiapkannya. Semuanya yang terbaik. Kau adalah putri kedua dari Kementerian Perlakuan ini, tidak ada yang bisa menandingi. Seharusnya ini adalah halaman utama ibu. 3 hari setelah ibu meninggal Selirhu pindah ke sini. Selir itu keterlaluan, Nyonya, sudah tiada. Seharusnya ini diserahkan kepada Nona Sulung, beraninya dia merebut tempat yang bukan haknya. Ayah terlalu memanjakan Selirhu dan putrinya. Tentu saja, dia berani. Shen Ruying juga selalu menikmati perlakuan seperti putri sah. Jika tidak karena takut pada kakek, mungkin ayah sudah menaikkan Selirhu menjadi istri kedua. Perhiasan ibu juga sudah diambil alih olehnya. Sedangkan halamanku Shen Ruying pernah bilang hangat di musim dingin, dan sejuk di musim panas sudah direbutnya. Ah, kakak, kok kakak datang? Apakah melihat persiapan upacara kedewasaanku? Hanya lewat. Kakak mampir saja, lihat, ayah bilang upacara kedewasaanku akan mengundang para nyonya dan putri bangsawan di ibu kota, pasti sangat meriah. Xiaoyan demi Shen Ruying bahkan menunda lamaran yang sudah dijadwalkan. Mereka benar-benar pandai memilih hari. Selamat, Tuan Shen, selamat. Upacara dewasa begitu meriah. Ku dengar hari ini keluarga Xiao juga akan melamar. Kapan? Aku bisa minum anggur pernikahan kedua keluarga? Pertunangan kedua keluarga seharusnya sudah lama ditetapkan. Ku pikir 3 bulan lagi masuk. Yunwan, bagaimana menurutmu? Tanggal pernikahan yang semula ditetapkan bukannya sebulan setelah upacara dewasa. Kenapa berubah? Yunwan, kami sudah berdiskusi, karena kakekmu tidak mau mengangkat Selir Ruying menjadi istri sah. Akibatnya Ruying masih berstatus putri selir. Sulit menikah, nasibnya menyedihkan. Aku sungguh tidak tega. Aku sudah bertanya pada ayah mertua. Katanya setelah upacara dewasa Ruying sebulan lagi menikah dulu ke kediaman Markis Ningyuan. 3 bulan kemudian aku menjemputmu masuk. Maafkan aku. Ini mau menjadikan putri selir sebagai istri sah dan putri sulung sebagai selir?
Itu kehendak keluarga Xiao dan ayah. Biarkan Shen Ruying menjadi istri pewaris Markis Ning Yuan. Tidak soal istri sah atau selir, Ruing bilang, meski dia masuk istana lebih dulu dan menjadi istri pewaris, saat kau masuk, kau tetap yang dihormati, dia tidak akan bersaing denganmu. Yunuan, kau putri sulung dari kementerian, dan cucu dari Jenderal Zheng Wo, kau berstatus mulia. Apapun yang kau lakukan, di ibu kota tak ada yang berani meremehkanmu, tapi Ruing berbeda. Dia putri selir. Setiap langkahnya berat, aku hanya ingin dengan cara ini membuat hidupnya sedikit lebih baik. Ruing berbeda. Meski kau masuk 2 bulan lebih lambat, tapi Ruing bilang, kau diizinkan hamil dan punya keturunan. Bisa dicatat sebagai putra sah atas namanya. Kediaman Markis Ning Yuan sudah gila? Sungguh lucu. Jenderal Zheng Wo. Jika dia tahu pertunjukan bagus hari ini, pasti akan bergegas dari kamp barat laut kembali, menghancurkan kediaman menteri ini dan juga kediaman Markis Ning Yuan. Jiang Yuanzu, apa urusanmu di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Xiao Yan, jika aku tidak salah ingat, ini adalah kediaman Menteri Shen. Menteri Shen, aku datang tanpa undangan, ingin minta seteguk minuman, apakah Tuan Menteri menyambutku? Silakan, keponakan. Kakak, kumohon kabulkan. Kakak Yan baik hati, kasihan padaku yang anak selir, jadi dia berpikir cara ini. Adik bilang hidupmu sengsara, selirhu, setelah ibuku meninggal, pada hari ketiga pindah ke halaman ibu, perhiasan ibu semua diambilnya. Dan adikku karena bilang halamanku sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin, sudah merebutnya lebih awal. Menempati halaman terbaik di kediaman menteri, makanan dan pakaianmu lebih baik dariku, seorang putri sah. Perhiasan kau pilih dulu, kain kau pilih dulu. Aku jadi tidak tahu, apa sengsaranya adik. Penampilan ini lebih dari 1000 keping emas. Putri bangsawan di ibu kota pun tidak berani semewah ini. Bagaimana dia bisa bilang dirinya anak selir yang tidak disayang? Hitung saja mahkota di kepalanya, sudah bernilai ratusan emas. Selir itu memakai kain brokat Yunjin yang bernilai ribuan emas. 2 ibu anak ini lebih bergaya daripada istri sah orang lain, putri sah keluarga Shen. Tidak sekaya mereka berdua. Bukan begitu, Kakak Yan. Hari ini adalah upacara dewasaku. Ayah bilang tidak boleh di depan banyak orang kehilangan muka, makanya aku berpakaian begini. Mahkota dan perhiasan ini semua yang ayah pesankan untuk kakak bukan milikku. Oh, ya? Yang ayah pesankan untukku, Baozu, catat. Setelah upacara dewasa selesai, ingat pergi ke kamar nona kedua dan ambil semua mahkota serta perhiasan itu ke kamarku. Cukup, Yun Nuan. Hanya sebuah mahkota, kenapa kau harus mendesak adikmu sendiri sampai begini? Terlalu perhitungan, mana ada wibawa seorang putri sah? Awalnya aku agak tidak percaya. Kamu akan bersikap buruk pada Ruing, sekarang kelihatannya. Saat aku tidak melihat, kamu sering menyakitinya. Dia akan menjadi istri putra mahkota. Barang-barang ini tidak dia anggap penting. Ya, benar kata Pangeran Xiao. Ruing kami nantinya akan menjadi istri pangeran. Benda kecil macam ini mana bisa dia minati. Lagi pula saat Ruing menikah, mertuaku juga berkata, akan ada 100 usungan mahar, masa dia peduli dengan 1-2 perhiasan. Hah? 100 usungan mahar. Ayah benar-benar bermurah hati. Sekarang keluarga menteri bisa mengeluarkan 100 usungan mahar. Masa tidak ada? Mahar-mahar di gudang itu sudah aku siapkan untuk Ruing. Mahar di gudang. Itu jelas warisan ibuku untukku. Mertuaku dan nyonya sudah memberikan daftar mahar padaku duluan, tapi khawatir kamu akan menghalanginya. Ternyata benar daftar mahar ibuku. Mereka ternyata. Ini mahar peninggalan ibuku dulu, untukku saat menikah. Beraninya kau mengambilnya, untuk dijadikan mahar Shen Ruing. Ibumu sudah meninggal. Dia juga ibu tiri sah Ruing, memberi mahar pada anak perempuan mana saja sama saja. Lagi pula Ruing menikah lebih dulu, dan dia menjadi istri pangeran. Tentu mahar harus diberikan padanya. Kamu hanya seorang selir. Cukup dengan tandu kecil kau diantar. Kamu itu hanyalah pembantu. Mahar apa yang kau inginkan? Nyonya Shen, sesuai aturan istana, bawahan menghina atasan, mengucapkan kata-kata kotor pada putri sah. Bagaimana hukuman? Lapor, Tuan Putri. 30 tamparan dan diusir ke perkebunan. Kamu hanya seorang pembantu.
juga berani menantang putri sulung istana? Nyonya Shen, pukul dia. Tuan, hamba tidak bisa hidup lagi. Dihina oleh Tuan Putri seperti ini. Kau tahu itu penghinaan? Bukankah kau bilang selir itu pembantu? Seorang pembantu? Apa aku tak berhak menghukum sesuai aturan? Mas kawin peninggalan ibuku, total 120 peti. Aku pegang satu daftar mas kawin, kakek juga punya satu. Satu di catatan pemerintah. Aku mau lihat, siapa di antara kalian yang berani mengambil mas kawinku? Kakak, kita semua akan bersama-sama menikah ke Ning Yuan Houfu. Siapa yang bawa, kan sama aja. Kenapa kau begitu memaksa? Kalau istri pangeran cuma punya belasan peti, kamu selir punya 100 peti. Apa itu pantas? Apa kata orang tentang ayah? Cukup, Shen Yunnuan. Aku ayahmu. Aku yang tentukan. Mas kawin untuk siapa? Kemana perginya sikap anggunmu yang dulu? Kenapa jadi begitu serakah? Setelah menikah, ikut suami, kau begitu keras kepala. Bagaimana bisa disukai? Jika kau begini bahkan sebagai selir pun belum tentu aku mau menerimamu. Kau harus mengerti, jika aku tidak menikahimu, kau akan jadi wanita yang ditolak. Nanti seluruh kota, aku ingin lihat siapa yang berani menikahimu. Pangeran Xiao, aku tidak pernah bilang akan menikahimu. Apa kau bilang? Xiaoyan, apa kau tuli? Aku duduk di sini pun dengar Nona Shen berkata, dia tidak pernah bilang akan menikahimu. Jiang Yuanzhou, diam kau. Urusanku dengan Yunnuan, apa urusanmu? Pangeran Jiang benar, Xiaoyan, tidak ada surat pernikahan di antara kita. Kenapa kau terus bilang aku akan menikahimu? Merusak nama baikku ayah janji yang kau ucapkan dulu pada ibu, dan pesan terakhir ibu. Kau tidak lupa, kan? Tentu aku tahu wasiat ibumu tentang jepit rambut 9 Phoenix, dan aku memang seharusnya yang mengambil kembali jepit rambut itu, orang yang melamar dengan jepit rambut itu. Pangeran Xiao, jika kau tahu kenapa kau sendiri memberikan kesempatan mengambil kembali jepit rambut itu kepada orang lain, kau tidak pernah sungguh-sungguh menempatkan wasiat ibuku dan harapanku di dalam hati, lalu apa hakmu untuk bilang akan menikahiku? Tapi dulu ibumu dengan Nyonya Marquis Ning Yuan membuat perjanjian lisan. Ibu dulu meninggalkan pesan terakhir, jika aku suka seseorang, aku akan memberinya jepit rambut ini. Nanti siapa yang membawa jepit rambut ini untuk melamar, aku akan menikah dengannya. Yunnuan, kau tidak boleh bicara sembarangan soal ini. Kapan ibumu pernah mengatakan hal seperti itu? Ayah, apakah maksud ayah? Aku memfitnah almarhumah ibu. Memfitnah cucu perempuan dari Jenderal Zheng Wo. Dulu, di ranjang sakit ibu di depan kakek ayah berjanji sendiri, pernikahanku diatur oleh ibu dan kakek ayah tidak akan campur tangan ayah. Apakah ayah lupa dengan sumpah sendiri? Ternyata Tuan Shen dulu pernah membuat janji seperti itu. Ya, kalau begitu urusan pernikahan Nona Shen memang sulit dibilang. Yunnuan, jangan sampai marah buta. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Apakah kau benar-benar ingin karena hal yang tidak jelas ini merusak persahabatan keluarga kita? Persahabatan? Tuan Muda Xiao, apakah kau pikir tindakanmu hari ini masih layak disebut persahabatan? Aku kan demi kebaikanmu. Jika kau tidak bisa menikah, siapa yang akan mendukungmu? Nanti di ibu kota. Kau, seorang wanita yang diputuskan pertunangannya, bukankah akan ditertawakan seumur hidup? Aku tidak perlu Tuan Muda Xiao memikirkanku. Pernikahanku aku yang putuskan sendiri. Yunnuan, meskipun ibumu benar-benar mengatakan itu jepit rambut emas dengan 9 burung phoenix dan mutiara jepit rambut biru permata dengan titik hijau sekarang di mana, jika tidak ada jepit rambut ini sebagai mas kawin, wasiat itu pun batal. Kau tetap harus mengikuti pengaturan ayahmu. Paman benar Yunnuan, jangan terus membuat onar. Baik, apa yang Paman Shen katakan mungkin jepit rambut di tangan keponakan ini? Paman Shen tadi bilang, dengan jepit rambut ini bisa melamar Nona Shen? Kebetulan. Keponakan kebetulan punya. Sekarang keponakan menggunakan jepit rambut ini sebagai mas kawin melamar Nona Shen, tidak masalah kan? Keponakan Jiang.
Jiang Yuanzhou, apa maumu? Xiao Yan, ternyata kau tuli aku ini tentu saja untuk melamar Nona Shen. Ada masalah? Nona Shen, mas kawin, sudah saya berikan, apakah Anda bersedia menerimanya? Pangeran Xiao, ayahanda, kalian hari ini berusaha sekuat tenaga mengatur pernikahanku, bahkan merendahkan martabat ibuku yang telah tiada. Tapi kalian lupa, aku masih punya wasiat ibuku. Sebelum ibu pergi dulu, ia meninggalkan wasiat. Jika ada yang bisa memberikan jepit rambut ini sebagai mas kawin, maka aku akan dinikahkan dengan orang itu. Orang yang ingin menikahiku sudah memberikan jepit rambut 9 Phoenix sebagai mas kawin. Ibu, putrimu sekarang akan menikah. Tidak, itu tidak mungkin kalian berdua. Kalian berdua pasti sudah berhubungan diam-diam. Shen Yunuan, seorang gadis yang belum menikah berani sendirian bertemu pria lain. Xiao Yan, kau berulang kali mencemarkan nama baik istriku. Apa kau pikir keluarga Adipati Qi mudah dipermainkan? Anakku, pukulan bagus. Yunuan, kau tidak apa-apa? Katakan bahwa Yunuan kami bertemu pria lain, mana yang merupakan pertemuan rahasia? Ini surat pernikahan anakku, malam pertandingan polo, dia pergi sendiri, berlari 5 hari, menewaskan 8 kuda sampai di kamp militer barat laut, memohon bertemu Jenderal Zheng Wo, mendapat persetujuan tertulisnya, untuk melamar Yunuan sang jenderal tua beberapa hari lalu. Sudah mengirim surat memberitahu Yunuan tentang hal ini. Hanya saja anakku baru kembali ke ibu kota hari ini di depan umum memberikan jepit rambut sebagai lamaran. Mana ada pertemuan rahasia? Ada perintah orang tua, kata Mak Comblang. Ada surat pernikahan yang tercatat di pemerintah. Anakku datang menemui Yunuan secara terang-terangan. Alasan baru sekarang memberikan mas kawin hanyalah anakku untuk mencari sepasang angsa yang sesuai aturan terlambat sehari saja. Menurut pesan terakhir ibu, 9 burung phoenix melingkari mutiara, emas merah dengan lilitan benang, jepit rambut biru safir dengan titik hijau dan mutiara. Meskipun bukan aku yang memberikannya, namun entah bagaimana, akhirnya sampai ke tangan putra mahkota Adipati Qi. Xiao Yan tadinya di pertandingan polo, dan kau sendiri yang bilang akan membantuku memenangkan kembali jepit rambut ini. Tapi kau melepaskannya. Demi gaun bidadari Shen Ruying, kau meninggalkan jepit rambut itu. Semua ini sudah takdir. Ini keputusanmu sendiri. Terima kekalahan saja. Yunuan, aku dan ibumu bersahabat dekat. Sekarang kakekmu telah menyetujui pertunangan ini, aku sangat senang. Dia bilang pernikahan akan diadakan setengah bulan lagi. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun, cukup bergembira dan menikah ke istana Adipati Qi. Baik, Shen Yunuan. Sekarang kau akan menikah, tidak perlu memberitahu ayahmu ini, benarkah? Apakah masih ada ayah ini di matamu? Tuan Shen sudah memberitahumu, kan? Hari ini lamaran dilakukan di depanmu. Mulai sekarang kita besan. Masih besan? Terhadap istana Adipati Qi, ada ketidakpuasan apa? Mustahil. Bagaimana bisa tiba-tiba bersama Jiang Yuanzhou? Bagaimana bisa mau menikah dengannya? Orang yang selalu kau sukai adalah aku, bukan? Kau tahu aku berselisih dengannya, musuh bebuyutan, kau sengaja mencarinya untuk membuatku marah. Jika hanya karena aku membiarkan Ruying masuk duluan, kau begitu cemburu, kita bisa berdiskusi lagi. Paling tidak aku masuk bersamaan dengan kalian, apakah kau puas dengan ini? Pangeran Xiao, harap jaga diri. Kau sudah bertukar cincin dengan adik selirmu, dan sudah bertunangan, jangan keras kepala padaku lagi. Pernikahanku dengan putra mahkota Adipati Qi ditetapkan setengah bulan lagi. Jika kau mau,
silakan datang minum anggur pernikahan. Cukup, Shen Yunwan. Hanya karena status, kau mau membuat kedua keluarga kehilangan muka baru senang? Posisi istri putra mahkota Ning Yuan, apakah begitu penting bagimu? Baik. Kau memaksa begini, aku memberimu posisi istri sederajat. Perkataan Yunwan pangeran tidak mengerti sepatah kata pun. Oh, begitu? Dia akan menikah denganku? Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi denganmu. Keluarga Marquis Ningyuan kalian memang keluarga Marquis. Tapi jangan lupa, kalian baru saja diberi gelar Marquis. Sedangkan keluargaku adalah Adipati dan Marquis. Warisan turun-temurun tanpa putus. Seumur dengan negara. Mana bisa dibandingkan dengan orang sepertimu. Lagi pula, pernikahanku dengan Yunwan sudah diketahui oleh Kaisar. Aku sudah melaporkannya kepada Kaisar dan Permaisuri Ruyi Giok Putih itu. Itu adalah pemberian Baginda dan Permaisuri. Ini tidak mungkin. Ini juga pengakuan level tertinggi, siapa yang berani merusaknya? Pernikahan seperti ini kau berani merusaknya? Xiaoyan, apa yang tidak bisa kau raih sendiri? Seharusnya kau pasrah saja. Istri putra mahkota Ningyuan berdiri di sana, anak perempuan selir itu. Kau. Ternyata istri putra mahkota Marquis masa anak selir nona kedua Shen dan selir Hu benar-benar seperti lelucon. Sikap mereka sungguh memalukan. Kakak. Apa karena aku kau marah lalu menikah dengan putra mahkota Adipati Qi? Bagaimana kau bisa seperti ini, menyakiti hati kakak Yan kau, dan dia tumbuh bersama? Bagaimana kau tega? Dia menyuruhku masuk dulu hanya karena kasihan padaku. Jika kau benar-benar peduli soal ini, aku bersedia mundur. Biarkan kau masuk dulu, boleh? Adik tidak perlu. Putra mahkota Xiao sudah sayang padamu. Nikmati saja kasih sayangnya. Aku dan kau tidak akan pernah menikah dengan orang yang sama. Tidak akan melayani suami yang sama. Aku juga mendoakan adik dan putra mahkota Xiao saling menghormati hidup rukun sebagai suami istri. Selir Hu dan putrinya ini lucu sekali. Betul. Masa anak selir juga pantas? Ayo pergi, membosankan. Nona lihatlah. Mas kawin dari Adipati Qi, 100 peti semua barang berkualitas, dibandingkan mahar ibu Nona dulu lebih mewah. Benar, Nona. Hanya beberapa peti perhiasan ini sudah cukup untuk keluarga biasa hidup tanpa khawatir selama beberapa generasi. Mahar ibu dulu ada 120 peti. Ya. Tapi kemudian selir Hu dan yang lain. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Sekarang semuanya jadi milikku. Nona, lihatlah tusuk rambut ini. Seluruhnya berkilauan. Ternyata terbuat dari mutiara malam dari Laut Selatan. Mulai sekarang, aku menjadi istri pewaris Adipati Qi Guo. Segala hal di masa lalu akan menjadi kenangan yang berlalu. Aku, Shen Yunwan, akhirnya bisa memulai hidup baru. Bangsat, kau gila? Kau jadikan putri selir sebagai istri, putri sah sebagai selir, melawan kodrat. Sepertinya kau tergila-gila pada putri selir itu. Otakmu kemasukan air. Istri pewaris mana yang merupakan putri selir? Bagaimana bisa dihormati orang lain oleh keluarga Adipati Ningyuan kami? Ayahmu benar. Kau tahu betapa beratnya posisi istri pewaris? Nantinya harus mengurus rumah tangga, harus menghadiri berbagai jamuan, harus bergaul dengan istri-istri bangsawan. Bagaimana putri selir bisa membuat semua orang patuh? Nanti saat aku bertemu dengan para istri, atau dipanggil oleh permaisuri, bagaimana aku bisa menegakkan kepala? Ibu, Ruying dia. Dia apa? Tidak menikahi putri sah dari keluarga menteri, malah memaksa menikahi putri selir dari gundik.
Kau sudah mempermalukan keluarga bangsawan ini. Ibu, Ruying, dia berwatak lembut, pengertian. Dia sudah berjanji padaku, bahkan jika Yunuan, bahkan jika Shen Yunuan masuk, tetap menghormatinya sebagai yang utama, tidak akan berebut dengannya. Kau tidak lihat tipu dayanya? Kau kira gadis-gadis bangsawan di ibu kota ini semuanya buta dan tuli? Putri selir seperti ini mau minta keluarga ini melamar? Mau membandingkan dengan Yunuan? Minta mahar 100 tandu? Tidak mungkin. Mahar untuk putri selir sesuai aturan ibu kota hanya belasan tandu. Jika kau mau, bawa saja. Tapi tata cara pernikahan hanya bisa sesuai aturan mengambil selir. Kau masih percaya omongannya? Kau benar-benar tergila-gila sampai otakmu kemasukan air. Aku bilang padamu, Xiaoyan, jika kau memaksa menikahi Shen Ruying, keluarga ini tidak akan memberinya posisi istri sah. Mahar sesuai spesifikasi putri selir, pernikahan sesuai aturan selir, itu batas akhir. Ibu, saat kau mengambilnya sebagai selir, kau juga harus menikahi istri sekelas? Istri sekelas? Betul, istri pewaris Kadipaten Ningyuan harus putri sah dari keluarga bangsawan. Kadipaten Ningyuan tidak boleh tidak memiliki warisan keturunan sah. Aku sudah memilihkan untukmu Nona Liu dari keluarga bangsawan Chengping. Putri sulung dari keluarga bangsawan Chengping. Dia akan masuk bersamaan dengan Shen Ruying, keduanya istri sederajat. Istri sederajat? Lalu siapa yang? Siapa yang lebih dulu melahirkan putra sah, akan diangkat menjadi istri utama. Xiaoyan, ingat ini kesempatan terakhirmu. Jika engkau berani main-main lagi, jangan salahkan kami tidak mengakui anakmu. Bu, lihat keluarga Xiao hanya mengirim belasan peti hadiah jauh lebih sedikit dari milik kakak, bukankah itu jelas meremehkanku? Mereka jelas melihat bahwa Yunuan, si wanita jalang menikah dengan baik sengaja ingin membuat kita malu. Apa karena kakak tidak jadi menikah aku ini anak selir jadi Markis Ningyuan meremehkanku? Lagi pula, mereka malah bilang hanya bisa dengan standar mempersunting selir, ini jelas penghinaan bagiku. Ruying, jangan khawatir. Karena Markis sudah setuju menikah, meskipun standarnya rendah, tetaplah kau yang akan menikah ke sana. Tapi mereka dulu berjanji Kak Yan akan menjadikanku istri pewaris Marquis. Marquis Ningyuan dan istrinya sungguh kolot. Bu, apa yang harus kulakukan? Apa aku benar-benar harus menikah begitu saja? Ruying nikah dulu saja. Di dalam istana, siapa yang bisa bertahan sampai akhir belum tentu. Kak Yan, kau sudah pulang. Ibu, dia malah bilang, aku harus masuk bersamaan dengan Nona Liu itu dan juga mau menikahi istri sederajat. Ruying, aku sudah berusaha sekuat tenaga, ibu sudah bilang kalian berdua istri sederajat. Siapa yang lebih dulu melahirkan putra sah akan diangkat menjadi istri utama. Apa? Siapa yang lebih dulu melahirkan putra sah? Kau masih mau menikahi istri sederajat? Kau bilang hanya akan menikahi aku sebagai istri. Kenapa kau mau menikahi istri sederajat? Aku tidak peduli kau menikahi siapa, hanya aku yang jadi istri, dia menjadi selir. Ruying, ini keputusan ibu apa daya? Kau bohong. Kau bilang hanya mencintaiku seorang, kau menipuku. Ruying, sudahlah. Bu, dia membohongiku, bagaimana dia bisa berbuat begini padaku? Ruying, ibu sudah memberi ultimatum. Jika ingin menikah harus masuk bersama Nona Liu. Jika tidak ingin batalkan pertunangan. Ruying, jangan menangis. Sudahlah. Bu, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak akan biarkan Nona Liu itu berada di atasku. Aku tidak akan. Hei, Ruying, jangan khawatir dulu. Kita cari jalan keluar lagi. Di dalam istana belakang ini banyak cara. Nona akan menikah setengah bulan lagi, hamba masih merasa tidak nyata. Benar, pengalaman setengah bulan ini terasa seperti kehidupan lain. Nona, semua mahar telah diperiksa. Mahar yang ditinggalkan ibumu total 120 tandu, ditambah lamaran dari kediaman Adipati Qi total 168 tandu mahar. Terima kasih atas kerja kerasmu, Baozu. Mahar ini tidak hanya melambangkan kekayaan tetapi juga cinta ibu dan perlindungan kakek. Shen Yunuan. Nona kedua, Nona sulung sedang bersiap menikah. Kau berisik sekali, ini tidak sopan. Ayah berkata mahar ini separuhnya milikku. Apa hakmu menikah duluan lalu menguasainya sendiri? Apa maksud adik? Ini mahar dari ibuku, sejak kapan menjadi milikmu?
Aku dan kau sama-sama putri dari kediaman menteri, kenapa maharmu begitu banyak sedangkan aku hanya puluhan tandu? Apa kau tidak punya ibu sendiri? Kau mau mahar? Tanyakan pada ibumu apakah dia menyiapkan mahar untukmu? Kenapa kau sendiri tidak punya mahar malah merebut milik orang lain? Cukup. Shen Yunwan Ruing adalah putri kedua kediaman Menteri Mahar ini. Harusnya sebagian untuknya. Paduka Ayah, apa Ayah benar-benar merasa mahar ini harus setengah untuknya? Aku yang mengatakan ini. Aku ayahmu. Keputusanku yang berlaku. Ayah berkata begitu, ayo kita tanya di kantor pemerintah mahar dari ibu kandungku, apakah harus diberikan setengah pada putri selir? Biarkan semua orang di kota menilai mana yang benar. Siapa yang mau merebut mahar ibuku yang sudah meninggal? Dan biarkan semua orang lihat Menteri Ritus, betapa tidak tahu adat, betapa tidak tahu malu. Kau anak durhaka. Jangan lupa kakekku akan tiba di ibu kota hari ini. Dia tetap saja segan terhadap wibawa kakekku. Nanti kalau melihat aku ditampar ayah, pasti akan bertanya jelas-jelas. Ayah, sudah siap jawabannya? Baik. Mulutmu tajam. Kau begitu hebat. Nanti kalau menikah, jangan bilang kau anakku. Nanti kalau keluarga Adipati Ki menindasmu, jangan harap aku akan membelamu. Aku anggap tidak punya anak perempuan sepertimu. Apakah selama belasan tahun ini dia pernah membelaku? Semua masalah di rumah ini bukankah semua itu dibawanya? Dia anggap tidak punya anak sepertiku, lalu kenapa? Ayahku sudah sejak ibuku meninggal pada saat itu juga sudah mati. Nona mahar dari keluarga Adipati Ki ditambah mahar ibumu. Sekarang total 168 peti mahar-mahar sebanyak itu tidak berlebihan untuk pesta pernikahan megah. Bu, lihat dia punya 168 peti mahar, kenapa dia dapat sebanyak itu? Jangan khawatir. Ruing hari bahagianya tidak akan bertahan lama. Kakak Yan hanya membawa belasan peti mahar. Bahkan ayah gigit gigi baru bisa mengumpulkan 60 peti mahar untukku, tapi Shen Yunwan, kenapa dia dapat sebanyak itu? Aku tidak rela. Kenapa dia bisa punya sebanyak itu? Kenapa? Ruing, jangan lupa, kau juga akan menikah ke keluarga Markis Ningyuan. Meski tidak semegah dia, tapi setidaknya kau istri sah pewaris. Istri sah? Aku tidak akan biarkan dia Shen Yunwan hidup lebih baik dariku. Mereka yang pernah menyakitiku, mereka yang berusaha menginjak-injak harga diriku, akan menjadi orang yang lewat dalam hidupku. Besok aku akan memakai mahkota Phoenix dan jubah merah dengan iring-iringan pernikahan yang megah, menikah dengan jodoh sejatiku. Semua dendam ini akan berlalu bersama angin. Aku datang. Ada keperluan apa, Pangeran Xiao? Aku ingin bertemu Yun Nuan. Nona sedang beristirahat. Tidak bisa. Biarkan dia masuk. Yun Nuan, aku tahu kau akan menikah dengan orang lain. Aku hanya bertanya sekali ini, jika kau bersedia menjadi istri resmiku, aku akan segera memohon ayahku pergi ke istana untuk meminta maaf. Memohon Baginda untuk merestui pernikahan kita. Maukah kau? Aku tidak mau, aku akan menikah besok. Pangeran, semoga kita masing-masing baik-baik saja. Yun Nuan. Apa kau benar-benar tidak punya perasaan lagi padaku? Kita tumbuh bersama sejak kecil, ikatan selama bertahun-tahun. Pangeran Xiao, masa lalu sudah berlalu. Kau telah memilih jalanmu. Aku juga memilih jalanku sendiri. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan. Tapi aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Asal kau mau kembali, aku rela melakukan apapun untukmu. Naik ke pedang atau turun ke lautan api, aku rela. Terlambat. Aku kehilangan dia. Aku sendiri yang mendorongnya ke orang lain. Aku pikir dia akan selalu menungguku di tempat yang sama. Tapi sekarang,
Dia benar-benar telah meninggalkan duniaku. Aku mengerti. Aku tahu aku akhirnya tidak bisa memenangkan kembali jepit rambut 9 Phoenix, mutiara itu. Jepit rambut emas merah dengan benang biru dan permata hijau. Tapi aku tetap pergi ke Baibaoge, menyuruh orang membuat tiruan seperti aslinya untukmu. Awalnya kupikir saat aku datang melamar, aku akan menyematkannya sendiri untukmu. Sekarang hanya bisa menjadi hadiah pernikahanmu. Terima kasih atas hadiah pernikahan dari kakak senior. Kakak senior simpan saja sendiri. Kakak senior, dia benar-benar mengusirku sepenuhnya dari dunianya. Di antara kita, tidak ada lagi hubungan apapun. Nona, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Lebih baik dia pergi. Ini semua adalah kesukaan ibu semasa hidup. Aku akan menjaganya dengan baik. Apa bagusnya barang orang mati? Aku ingat ini emas murni peninggalan ibu. Kenapa terasa ringan? Nona, ini. Ini sepertinya bukan emas murni. Kilapannya juga aneh. Ini bukan emas murni. Ini emas lapis. Ayah, Nyonya Hu, apa yang sebenarnya terjadi? Perhiasan warisan ibu, kenapa semuanya jadi emas lapis palsu? Ini, mana mungkin. Nona besar, pasti Anda salah lihat. Yunuan, jangan sembarangan bicara. Isi gudang ini semua barang tua. Pasti ada sedikit aus. Ternyata ibu, tidak sekaya yang dikatakan orang. Perhiasannya semuanya emas lapis. Kalau tersebar, jadi bahan tertawaan. Mereka bahkan berani mengambil perhiasan ibu. Ini benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Siapa yang berani mengatakan bahwa mahar dari rumah Jenderal Zhenguo adalah emas lapis? Begitu aku masuk rumah ini, aku langsung mendengar omong kosong seperti itu. Orang, bawa barang-barang ini. Laporkan ke polisi. Ada pencuri di rumah menteri yang menukar semua perhiasan putriku. Jenderal, tenanglah. Ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kalau tidak diusut sampai tuntas, kurasa dia tidak perlu menjabat sebagai prefek lagi. Tidak usah lapor polisi. Jenderal, sungguh tidak perlu lapor polisi. Lapor polisi? Begitu lapor polisi, semua urusan kotor di rumah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Reputasi dan karirku akan hancur seketika. Kemarin aku sudah melihatmu mencurigakan, membawa barang dari gudang. Apa kau yang menukar perhiasan? Dasar perempuan, cepat keluarkan, mau masuk penjara. Ini semua karena aku yang dibutakan oleh nafsu. Ingin menambah mahar untuk Ruying. Mohon ampun, Jenderal Besar. Pencuri dalam rumah susah dicegah. Masa dibiarkan begitu saja? Barang dari rumah jenderal gampang dicuri? Orang, bawa Nyonya Hu pergi. Tuan, ampun, Tuan, ampun, aku mengaku salah. Ruying,
Ruying tolong aku. Nyonya. 30 cambukan, lalu kirim ke perkebunan. Jangan kembali tanpa perintahku. Tuan, Tuan. Inilah harga dari pengkhianatan. Dia dulu mengira, dengan kasih sayang dan tipu daya, bisa bertindak seenaknya. Namun akhirnya berakhir seperti ini. Ibu hilang. Ayah hanya mementingkan diri sendiri. Di istana menteri, yang bisa kuandalkan hanyalah Xiao Yan. Hanya kediaman Marquis Ning Yuan, posisi istri putra mahkota. Aku harus merebutnya. Jangan ada yang menghalangiku. Tuan Shen, aku sudah selesai mendidiknya. Apa yang ingin kau katakan? Menantumu ini salah. Aku gagal mendidik putri dan mengelola rumah tangga. Oh, berhati-hatilah. Yunwan, kau bersabar. Besok kau akan menikah. Kakek akan mendukungmu. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Terima kasih, kakek. Semua akan berakhir. Besok adalah awal yang baru. Yunwan. Aku datang menjemputmu. Terima kasih, Tuan Muda. Naik ke tandu, aku menjemputmu pulang. Pengantin naik tandu, angkat tandu. Segala yang lalu, biarkan tertinggal di belakang. Hari ini, aku menikah dengan Jiang Yuanzhou. Menikah dengan kebahagiaanku. Waktu baik telah tiba, pasangan memasuki istana. Nyonya, kita sudah sampai. Baik. Menantu baru datang, kebahagiaan melimpah. Cepat, cepat bersembahyang. Sujud pertama pada langit dan bumi. Sujud kedua pada orang tua. Suami istri saling bersujud. Selesai, bawa ke kamar pengantin. Nyonya. Tuan Muda. Pada turnamen polo, kau mengalahkan Xiao Yan. Bagaimana Tuan Muda tahu, itu jepit rambut ibuku? Nyonya begitu cerdas, tak ada yang bisa kusembunyikan darimu. Tuan Muda jangan bercanda. Sebenarnya,
sewaktu ibumu masih hidup? Ibuku bersahabat karib dengannya. Ibuku pernah melihat, dia sering memakai jepit rambut itu. Ibu Jiang Yuanzhou ternyata memiliki hubungan begitu erat dengan ibuku. Pada hari pertandingan polo kau di tribun saat mendengar Xiao Yan dan Shen Ruying berbicara, aku juga ada di sana. Di saat-saat paling putus asaku, dia juga ada di sana. Kau juga ada. Kenapa aku tidak menyadarinya? Saat itu kau sedang banyak pikiran. Masa kau akan memperhatikanku? Aku hanya ingin memenangkan kembali jepit rambutmu. Ternyata perhatiannya padaku sudah dimulai sejak saat itu. Tidak kusangka ibumu tahu. Ibumu dulu meninggalkan pesan. Kisah lamaran dengan jepit rambut giok hijau. Secara kebetulan mungkin juga tepat sasaran. Ya, mungkin takdir. Mungkin arwah ibumu di surga memberkatiku menemukan pria baik mendapat jodoh yang baik. Pangeran Xiao, Nyonya Liu, Nyonya Shen. Yun Nuan, Pangeran Xiao, harusnya panggil istri pangeran. Kakak Yan hanya lama tidak bertemu kakak sulung jadi agak kehilangan kendali. Mohon maaf, kakak dan Pangeran Jiang. Aku sudah tidak ada hubungan dengan Pangeran Xiao hari ini, hanya kebetulan bertemu di pesta istana, tidak perlu soal maaf atau tidak. Tapi Nyonya Shen, setelah menikah ke rumah, bangsawan harus bicara dan bertindak hati-hati. Jangan sampai hilang martabat istri bangsawan. Lihat, mas kawin putri sah Adipati Chengping sudah hampir 100 peti. Benar-benar kaya. masa putri sah sama dengan putri selir. Putri selir dari kementerian cuma puluhan peti, memalukan sekali. Putri selir ini sepertinya merebut tunangan kakaknya merayu, calon kakak ipar. Kakaknya lalu menikah dengan putra mahkota Adipati Ki Guo. Dia tidak jadi menikah, malah dapat yang lebih baik. Sekarang dia harus masuk bersamaan dengan wanita lain. Nanti siapa istri siapa selir susah ditebak. Hehehe. Nyonya, Pangeran berkata hari ini dia akan bermalam di Nyonya Liu, suruh Nyonya istirahat lebih awal, tidak perlu menunggu lagi. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Dia bilang cinta padaku. Dia bilang akan menjadikanku istri pangeran. Berani-beraninya dia. Berani-beraninya di malam pengantin pergi menemani wanita jalang itu, di mana dia menempatkan aku, Shen Ruying. Berani sekali dia. Seorang putri selir. Bahkan jika sudah masuk ke rumah, hanya akan diabaikan di samping. Jika seorang putri selir dijadikan istri pangeran, itu sebuah lelucon. Ruying. Kenapa kamu masih datang ke sini? Pergilah temani perempuan genit itu. Ruying.
Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Kamu masih punya muka bertanya apa yang kulakukan? Kamu bilang istri sederajat? Tapi malam pernikahan kamu hanya temani dia. Bagaimana nanti aku bisa memerintah di istana? Bagaimana aku bisa dihormati? Kamu tahu apa kata orang di luar tentangku? Ini hanya semalam di tempat lain, hari ini di tempatmu. Kamu harus membuat keributan seperti ini, membuat seluruh istana menertawakan kita? Menertawakan. Apa aku takut ditertawakan? Aku sudah jadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Shen Ruying. Jika kamu tidak puas, pulang saja ke keluarga Shen. Nyonya, jangan menangis. Dia membohongiku, dia membohongiku. Dia bilang akan mencintaiku seumur hidup. Dia bilang akan menjadikanku istri pangeran. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku tidak boleh membiarkan Liu Shi itu berkuasa atasku. Seorang putri selir bahkan jika sudah masuk ke rumah hanya akan diabaikan di samping. Aku harus menemuinya. Dia sekarang hidup begitu baik bantu aku, adik ini bukankah seharusnya begitu? Nyonya, Nona Shen Ruying meminta bertemu di luar gerbang. Apa yang dia inginkan? Wajahnya terlihat kurang baik. Mata merah menangis. Bilang ada yang ingin dibicarakan dengan Nyonya, tidak akan pergi sebelum bertemu Nyonya. Ini baru beberapa hari menikah sudah datang ke rumah kita membuat keributan. Tidak tahu malu Yunwan, jika tidak ingin bertemu, jangan aku suruh orang mengusirnya. Ibu, jangan marah. Aku akan menemuinya. Aku ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Kakak, Nyonya Shen baru menikah beberapa hari sudah tidak di istana, menemani pangeran. Datang ke depan kediaman Adipati Qi, itu tidak pantas, kan? kakak, aku salah. Aku benar-benar salah, tolong aku. Apa salahmu? Dan apa yang harus aku bantu? Aku seharusnya tidak merebut perjanjian pernikahanmu. Tidak seharusnya aku menjebakmu. Tidak seharusnya aku menghasut kakak Yan melakukan hal-hal salah itu. Kakak, aku tahu aku salah. Sekarang, di malam pernikahan kakak Yan, dia tinggal di tempat Nyonya Liu, ibu mertuaku juga meremehkanku. Bahkan para pelayan di istana berani menampakkan muka masam padaku. Kakak, aku tahu sekarang kamu hidup bahagia. Aku mohon, demi pertalian kita sebagai saudara perempuan, tolonglah aku. Pertalian saudara? Kamu menghitung-hitung mas kawin ibuku, menghancurkan pertunanganku. Saat kamu menghinaku di depan umum, apakah pernah terpikir bahwa kita bersaudara? Jalan adalah pilihanmu sendiri. Kemuliaan dan kekayaan ingin kamu raih, posisi Nyonya Marquis ingin kamu rebut, sekarang setelah mendapat perlakuan tidak adil, malah datang memohon padaku. Shen Ruying, tidak ada akal seperti itu di dunia. Aku sudah tahu kamu tidak akan membantuku. Sekarang kamu menikah dengan baik, kamu ingin melihatku jadi bahan tertawaan, benar, kan? Shen Yunwan, jangan sombong. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku pasti akan menjadi istri putra mahkota Marquis Ningyuan. Kalau begitu, aku doakan keinginanmu terkabul. Baozu, kita pulang ke istana. Hei, dengar berita? Nona Shen waktu itu pergi ke istana Adipati dengan gila-gilaan, setelah pulang langsung sakit, terbaring di tempat tidur tidak bisa bangun. Benarkah? Suamiku. Aku sakit tidak bisa melayani suamiku.
Suamiku, pergilah ke kamar Nyonya Liu. Tapi jangan lupakan Ruying. Ruying, istirahatlah yang baik, aku tidak akan melupakanmu. Wah, adik Shen sudah sembuh dari sakit, berani keluar untuk menghirup udara segar. Terima kasih atas perhatian Kakak Liu. Perhatian? Aku tidak sesantai itu. Aku hanya ingin mengingatkan adik Shen, jangan kira kamu bisa menahan putra mahkota dan melahirkan putra resmi, kan? Jangan buang-buang tenaga. Ibu mertua bilang, cucu laki-laki sah dari Adipati harus lahir dari rahim putri sah keluarga bangsawan. Dan kau tidak cukup martabat. Kau bohong. Tidak mungkin. Suamiku bilang, siapa yang lebih dulu melahirkan putra sah, baru bicara. Suamiku bahkan tidak masuk ke kamarmu, jadi jangan bermimpi. Adik Shen, kau pikir tuan muda setiap hari datang ke kamarmu untuk makan malam, berarti dia sangat mencintaimu? Dia hanya melakukannya untuk dilihat oleh Tuan Adipati dan Nyonya. Asalkan aku bisa melahirkan putra sah adalah soal waktu. Shen Ruying, jangan bermimpi. Hahaha. Haha. Bohong. Semua palsu, semua menipuku. Nyonya, ada apa denganmu? Suamiku bilang akan memberiku keturunan. Akan menjadikanku istri utama. Ibu tiriku bilang, asalkan dapatkan hati pria, maka akan dapat kasih sayang. Nyonya Liu sehat, dan dia putri sah, anaknya yang menjadi pewaris sah keluarga. Yang lahir dari selir, jangan disebut-sebut. Ternyata, sejak awal tidak ada tempat untukku. Baik, baik sekali. Kalian tidak memberiku jalan hidup, maka jangan harap ada yang bisa hidup baik. Nyonya, tuan muda baru saja bertengkar lagi dengan nenek. Sekarang pergi ke rumah makan. Anuan, ayo kita pergi. Aku belum pernah melihat Yun Nuan seperti ini. Tuan muda Xiao. Permisi. Yun Nuan, bisa aku bicara denganmu sebentar? Hanya beberapa kata. Tuan muda Xiao, tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Yun Nuan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Dulu aku buta, hatiku tertutup lemak babi, hingga menyia-nyiakanmu, hingga percaya omong kosong Shen Ruying. Demi sebentuk gaun Liu Xian, sengaja kalah dalam pertandingan polo kuda itu, melepaskan apa yang seharusnya aku menangkan untukmu, Jiu Feng Zucai. Setiap hari aku menyesal. Setiap hari aku berpikir, seandainya dulu aku tidak menuruti permintaan Shen Ruying yang tidak masuk akal itu. Orang yang sekarang berdiri di sisimu seharusnya aku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Pangeran Xiao, kamu rupanya lupa aku sudah menjadi istri pewaris Adipati Qi Guo, yaitu istri Jiang Yuanzhou. Perkataanmu ini tidak hanya menghinaku, tetapi juga menghina kediaman Adipati Qi Guo, dan juga menghina dirimu sendiri. Xiao Yan, jaga bicaramu. Yun Nuan adalah istriku. Dia bukanlah orang yang pantas kamu impikan. Dulu kaulah yang melepaskannya. Sekarang jangan munafik di sini, memuakkan. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Kamu masih memikirkannya? Demi kamu, aku hampir kehilangan keluargaku. Kamu masih memikirkan wanita jalang ini. Diam. Shen Yunuan, ini semua salahmu.
Kamu sudah menikah. Masih menggoda suamiku? Dasar perempuan jalang. Nyonya Shen, jangan berani bicara kotor lagi, atau aku tidak akan segan. Shen Ruying, jaga suamimu. Tidak semua orang sepertimu menganggap barang orang lain yang dibuang sebagai harta. Aku baru dengar Pangeran Xiao diracuni. Sekarang masih pingsan. Siapa yang dendam sebesar itu dengan Pangeran Xiao? Jika nyonya tua ini tahu, pasti tidak akan memaafkan pelakunya. Dokter, bagaimana anakku? Tuan Markis, Nyonya, di dalam tubuh pangeran sepertinya ada beberapa obat yang saling bertentangan, menyebabkan muntah darah. Obat ini mengandung racun kronis, sepertinya agak rumit, berbahaya bagi kesuburan. Selidiki. Siapa yang berani meracuni anakku? Orang, bawa perempuan jahat ini ke pengadilan. Hahaha. Aku sudah mati sekarang tetap menjadi istri resmi di Istana Ningyuan. Tak ada yang bisa merebut posisi istri putra mahkota. Nyonya Markis, tidak perlu seperti itu. Bibi sungguh tidak punya muka untuk memohon padamu. Tapi, Chen Yuanling, dia terus terang pernah merawat ibumu dulu, tidak suka cara Istana Marquis kami bertindak tanpa campur tanganmu atau Istana Jenderal Zhengwo tidak mau bersungguh-sungguh. Yun Nuan, Bibi sudah tahu salah dulu kami hilaf maaf padamu. Nyonya, kenapa harus membantu dia? Aku tidak membantunya. Dulu saat ibuku masih hidup, dia cukup baik pada ibuku. Lagi pula, Xiao Yan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak mau jadi bahan omongan dibilang pendendam bahkan tidak memberi jalan hidup. Semua terserah Nyonya. Kesehatan putra mahkota juga sangat terganggu. Kedepannya mungkin sulit punya keturunan. Tuan Marquis, Nyonya.
Aku Liu datang hari ini ingin meminta surat cerai secara damai. Liu, apa yang kamu katakan? Karena putra mahkota tidak bisa punya anak, kenapa harus menyia-nyiakan masa mudaku? Kamu, berani-beraninya. Liu, jangan bertingkah. Berita bahwa kamu sekarang mandul, sudah diketahui semua orang. Jika aku tidak bercerai dengan damai, apakah aku harus di istana Ningyuan, menjadi janda seumur hidup? Dan lagi, kondisi putra mahkota sekarang sudah sampai ke telinga Baginda. Jika bisa bercerai damai, masih bisa menyelamatkan muka kedua keluarga. Jika tidak, lain kali bukan lagi urusan keluarga melainkan perkara di hadapan kaisar. Nyonya Liu, apa kau benar-benar mau sampai segitunya? Aku sudah bulat tekad, Nyonya Adipati. Mohon restunya. Hidupku hancur. Semua karena Shen Ruying si ular berbisa itu. Ini semua salahku? Kakak Xiao, kau tidak apa-apa? Apa yang bisa terjadi padaku? Hanya saja aku jadi buah bibir di ibu kota. Kakak Xiao, orang mati tak bisa hidup kembali, Nyonya Liu juga sudah bercerai, kau harus bangkit. Bangkit? Apa modal untuk bangkit? Keturunan Adipati punah. Namaku juga hancur. Kakak Xiao, kau kan putra mahkota Adipati. Meski begitu, kediaman Adipati akan mencarikan jodoh lain untukmu. Cari jodoh lain? Siapa yang mau menikah dengan orang mandul sepertiku? Bagaimana kalau kau meninggalkan ibu kota untuk sementara? Meninggalkan ibu kota? Kemana? Pergi ke perbatasan. Perbatasan itu dingin dan keras. Tapi di sana ada jasa militer, ada peluang untuk meraih prestasi. Mungkin hanya dengan gugur di medan perang. Aku bisa membersihkan aib ini. Nyonya, untuk makan siang hari ini, apa perlu disiapkan sup asam favorit Nyonya? Baik, anakku juga akhir-akhir ini suka minuman itu. Ibu yang terbaik. Nyonya Adipati, laporan darurat dari perbatasan. Xiao Yan gugur di perbatasan. Tewas terkena panah beracun. Bu, apa itu gugur? Ibu ayah, kenapa ayah bilang dia gugur? Urusan orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kita. Adipati, kita harus menghadap ke istana untuk mengucap syukur. Baik, Nyonya.